warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang berasal dari Asma Nazim, Besya Udia, Alhamdulillah, Muhammad Ali Gani, Muhammad Habibur Rahman dan saya sendiri Sida Azara sebagai moderator akan memaparkan makalah hasil penelitian kami yang berjudul teks laporan percobaan. Tanpa memperpanjang mukadimah, kami persilakan kepada saudara Asma Nazim untuk membacakan isi dari makalah hasil penelitian kami. Pada saudara Asma Nazim, Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Percobaan adalah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan fakta baru atau membuktikan kebenaran suatu fakta yang sudah ada. Hasil dari kegiatan percobaan disajikan dalam bentuk teks laporan. Percobaan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain atau khalayak ramai mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan. Makalah ini akan membahas mengenai teks laporan percobaan, mulai dari pengertian hingga langkah-langkah dan menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? 2. Bagaimana struktur teks laporan percobaan? 3. Apa saja unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan? 4. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks laporan percobaan? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian teks laporan percobaan. 2. Untuk mengetahui struktur teks laporan percobaan. 3. Untuk mengetahui unsur-unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Dan 4. Untuk mengetahui langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. selanjutnya kami persilakan kepada saudara Besya Udia Alhamdulillah untuk menjelaskan tentang pengertian dan struktur teks laporan percobaan. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian teks laporan percobaan. Percobaan adalah kegiatan penelitian yang berencana untuk mendapatkan fakta baru atau membuktikan kebenaran suatu fakta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, percobaan dapat diartikan sebagai usaha mencoba sesuatu. Sedangkan arti teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca. Maka dapat disimpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktek, pengamatan dan penelitian yang untuk memberikan informasi. B. Struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan merupakan bagian-bagian yang menjadi bangunan teks laporan percobaan. Adapun struktur teks laporan percobaan meliputi judul, tujuan, alat, tembakan, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Yang pertama, judul. Judul adalah nama yang menjelaskan isi dari teks laporan percobaan. Yang kedua, tujuan. Tujuan berisi target yang akan dicapai dari penelitian yang akan dilakukan. 3. Alat dan bahan. Alat adalah benda yang digunakan untuk melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang berasal dari Asma Nazim, Besya Udia, Alhamdulillah, Muhammad Ali Gani, Muhammad Habibur Rahman dan saya sendiri Sida Azara sebagai moderator akan memaparkan makalah hasil penelitian kami yang berjudul teks laporan percobaan. Tanpa memperpanjang mukadimah, kami persilakan kepada saudara Asma Nazim untuk membacakan isi dari makalah hasil penelitian kami. Pada saudara Asma Nazim, Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Percobaan adalah suatu tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan fakta baru atau membuktikan kebenaran suatu fakta yang sudah ada. Hasil dari kegiatan percobaan disajikan dalam bentuk teks laporan. Percobaan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain atau khalayak ramai mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan. Makalah ini akan membahas mengenai teks laporan percobaan, mulai dari pengertian hingga langkah-langkah dan menyusun teks laporan percobaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan teks laporan percobaan? 2. Bagaimana struktur teks laporan percobaan? 3. Apa saja unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks laporan percobaan? 4. Bagaimana langkah-langkah dalam menyusun teks laporan percobaan? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian teks laporan percobaan. 2. Untuk mengetahui struktur teks laporan percobaan. 3. Untuk mengetahui unsur-unsur kebahasaan teks laporan percobaan. Dan 4. Untuk mengetahui langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Bab 2.
percobaan dapat diartikan sebagai usaha mencoba sesuatu. Sedangkan arti teks laporan adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pembaca. Maka dapat disimpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci hasil praktek, pengamatan dan penelitian dengan memberikan informasi. B. Struktur teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan merupakan bagian-bagian yang menjadi bangunan teks laporan percobaan. Adapun struktur teks laporan percobaan meliputi judul, tujuan, alat, tembakan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Yang pertama, judul. Judul adalah nama yang menjelaskan isi dari teks laporan percobaan. Yang kedua, tujuan. Tujuan berisi target yang akan dicapai dari penelitian yang akan dilakukan. 3. Alat dan bahan. Alat adalah benda yang digunakan untuk melakukan langkah-langkah tahap demi tahap melaksanakan percobaan atau proses melakukan. Yang kelima, hasil. Berisi uraian apa saja yang dicapai dalam penelitian. Yang terakhir, simpulan. Berisi intisari dari hasil dikaitkan dengan tujuan yang dicapai. Menurut kebahasan teks pelajaran percobaan. Untuk kebahasan teks laporan percobaan di antaranya penggunaan kata kunci, kalimat simpleks dan kompleks, kombinasi, istilah teknis, kata perawalan, kata depan, dan penyelesaian. 1. Penggunaan kata kunci. Teks laporan percobaan termasuk ragam teks ilmiah, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku, baik dari aspek pemilihan kata, penerapan ejaan, dan struktur kalimat. 2. Kalimat kompleks dan simpleks. Kalimat kompleks atau kalimat lanjut adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Kalimat kompleks terdiri dari dua kalimat simpleks atau vokal atau lebih. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu fungsi kalimat. Kalimat simpleks hanya terdiri dari satu klausa atau satu fungsi predikat saja. Kalimat simpleks ini juga biasa dikenal dengan kalimat tunggal. 3. Konjungsi atau kata penghubung. Kata konjungsi adalah penghubung antara dua konsep, bahasa atau kalimat dalam sebuah kalimat lengkap. Kata konjungsi adalah bagian dari kata bahasa yang digunakan untuk menghubungkan dua kata. Bahasa atau kalimat akan memiliki hubungan yang lebih kuat dan terorganisir. 4. Istilah teknis. Istilah teknis adalah istilah yang menunjukkan kekhasan topik tertentu yang sedang dibahas. 5. Kata depan dan kata perawalan. Kata depan adalah kata yang diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, dan kata keterangan. Misalnya di, ke, dari, dan pada yang bisa dari kata yang ketiga. Awalan adalah input yang ditambahkan pada awal kata dasar yang ditulis serangkai dengan kata dasarnya. 6. Pemberalia. Pemberalia adalah penggunaan merupakan kata yang menunjukkan penggunaan angka atau jumlah. Kemudian, dipersilakan kepada saudara Muhammad Abdurrahman menjelaskan langkah-langkah dalam menyusun teks laporan percobaan. Langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan. Untuk menyusun teks laporan percobaan, langkah-langkah yang dilakukan meliputi sebagai berikut. 1. Rumuskan masalah. Rumusan masalah dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. 2. Mengumpulkan keterangan. Mengumpulkan keterangan yaitu segala informasi yang mengarah dan dekat pada pemecahan masalah. Selain itu disebut mengkaji teori atau kajian pustaka. 3. Menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara yang berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi atau telah pustaka. 4. Menguji hipotesis. Menguji hipotesis dengan cara melakukan percobaan atau penelitian. 5. Olah data. Olah data atau hasil percobaan dengan menggunakan metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian dengan metode ini adalah data yang objektif, tidak melalui subjektivitas ilmuwan, peneliti, dan universal. 6. Menguji kesimpulan. Menguji kesimpulan untuk meyakinkan kebenaran hipotesis yang melalui hasil percobaan dan juga dilakukan uji ulang. Apabila hasil uji mendukung hipotesis, maka hipotesis itu bisa menjadi kaidah atau hukum bahkan menjadi teori. Setelah itu tadi adalah hasil dari penelitian kami mengenai tes laporan percobaan. Itu silakan apabila ada yang bertanya mengenai hasil penelitian kami mengenai
Saya dari kelompok apa saja unsur kebahasaan yang ada di teks laporan percobaan. Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apa saja unsur-unsur kebahasaan? Unsur teks kebahasaan, teks laporan percobaan diantaranya penggunaan kata baku, kalimat simpleks dan kompleks, konjungsi, istilah teknis, kata berawalan, kata depan, dan numeralia. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Unsur teks kebahasaan, teks laporan percobaan diantaranya penggunaan kata baku, kalimat simpleks dan kompleks, konjungsi, istilah teknis, kata berawalan, kata depan, dan numeralia. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ikram Azami Prawira dari kelompok 7 ingin bertanya, apa persamaan teks prosedur dan teks laporan percobaan? Jawab saya dari kelompok 7. Apa persamaan teks prosedur dan teks laporan percobaan? Persamaan teks prosedur dan teks laporan percobaan ada pada strukturnya, yaitu sama-sama memiliki judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan juga simpulan. Bagaimana kelompok 7? Apakah sesuai? Baik. Perkenalkan, saya Nadia Wendra Utami dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa suatu hasil percobaan harus dibuat laporannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memaparkan atau memberikan informasi kepada orang lain atau khalayak mengenai kegiatan penelitian dan percobaan yang telah dilakukan. Ya. Bagaimana kelompok 2? Apakah sesuai jawabannya? Perkenalkan, saya Angga Rusdiasran dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana cara menyusun teks laporan percobaan? Untuk menyusun teks laporan percobaan, langkah-langkah yang dilakukan mengikuti sebagai berikut. 1. Merumuskan masalah. 2. Merumuskan keterangan. 3. Menyusun hipotesis. 4. Menguji hipotesis. 5. Memulai data. 6. Menguji kesimpulan. Bagaimana kelompok 5? Apakah sesuai jawabannya? Saya Anak Sani dari kelompok 3. Apa yang menjadi fokus utama dalam bagian laporan teks laporan percobaan? Dari kelompok lain ada yang bisa menjawab dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa yang menjadi fokus utama dalam bagian pendahuluan teks laporan percobaan? Silakan kelompok 6. Iyo. Jawabannya rumusan masalah. Kelompok 3, apa benar? Kami dari kelompok 4 bertanya, kenapa struktur teks laporan harus memiliki tujuan dan simpulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memaparkan atau memberikan informasi pada orang lain. Pertama, adanya tujuan untuk memberitahukan target yang akan dicapai dalam penelitian. 2. Dan simpulan yaitu untuk memaparkan hasil penelitian apakah mencapai tujuan kita. Ya, terima kasih. Apakah sesuai jawabannya? Itu saja sesi diskusi kita pada kali ini. Yang didapat dari diskusi kali ini adalah 1. Teks laporan percobaan adalah teks yang mengumpulkan data secara menguji hasil praktik, pengamatan, dan penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi. 2. Struktur teks laporan percobaan merupakan bagian-bagian yang menjadi bangunan teks laporan percobaan. Adapun struktur teks laporan percobaan meliputi judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan juga simpulan. 3. Unsur teks kebahasaan teks laporan percobaan diantaranya penggunaan kata baku, kalimat simpleks dan kompleks, konjungsi, istilah teknis, kata berawalan, kata depan, dan numeralia. Terakhir, langkah-langkah untuk menyusun teks laporan percobaan adalah dengan merumuskan masalah, mengumpulkan keterangan, menyusun hipotesis, menguji hipotesis, mengolah data, dan menguji simpulan. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Apabila ada salah, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.